Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masih ramai ternyata today. Mudah-mudahan yang jawab salam panjang umurnya, banyak rezekinya, matinya masuk surga. Yang tidak jawab salam kita doakan, mudah-mudahan yang punya utang cepat kebayar utangnya. Belah pojok kanan saya tuh rame. Yang jawab salam mudah-mudahan matinya husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Al-ayat wal ma'na wallahu a'lam bimuradi. Amma ba'd. Al-mukarram wal mukarramun, para asatidz, para guru, para hujjaj, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat rahimakumullah yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji sebagai kalimat yang paling pantas ketika kita mau mulai ngaji. Mari kita persembahkan kehadirat Ilahi Rabbi. Syukur sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Mari kita hadirkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Karena pada hakikatnya Allah lah yang Maha Mengatur, sehingga dalam kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bermuajahah, bertatap muka, bersilaturahmi. Mudah-mudahan kedatangan kita di tempat ini akan membawakan rahmat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi wasilah untuk dimudahkannya kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sholawat ma'asalam semoga tercurah kepada junjungan kita, baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin masyarakat muslimin rahimahumullah. Pertama saya menyampaikan rasa tahniah kepada pengurus masjid Baitul Mu'minin. Alhamdulillah sampun bisa mengakula disuruh berbicara padahal Allah karim tidak punya kemampuan apa-apa.
bukan mau memberikan garam ke laut, karena laut mah tidak digaramin lagi juga sudah asin. Ini mah hitung-hitung silaturahmi saja, mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Perkenalan melanjutkan, tadi saya sudah disampaikan nama Mah Ujang Zainal Mutakin, Pak. Kalau Ujang itu orang Sunda, Zainal itu perhiasan, Mutakin itu orang yang bertakwa. Jadi maknanya pengennya orang tua ini laki-laki dari Sunda insya Allah akan menjadi perhiasan orang-orang yang bertakwa. Amin ya Allah ya Rabbal amin. Makanya mau ngakar bergeser gitu tuh ya, wong anaknya larane sih lah etak orang masa bodoh lah etak begitu. Ya ambil nama itu dari Quran ya, Zainal Abidin, Zainal Mutakin. Tapi jangan juga nanti punya mantu turun, anaknya turun dikasih nama karena diambil dari Al-Quran, jangan. Ya nggak boleh, karena memang nama itu kan doa. Saya aktif di Kementerian Agama Kota Cilegon sebagai penyuluh penerangan agama Islam untuk wilayah Kecamatan Jombang dan Juanda. Sudah berapa tahun saya tugas? Sudah hampir 15 tahun. Tugasnya apa? Ya begini saja, ketemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu untuk silaturahmi. Asli dari Sukabumi. Kalau saya dapat istri, istrinya anaknya Bu Haji Nasuha dan almarhum Haji Saidi, yang orang katanya leluhurnya mah ada di sini, makanya ya terpaksa ke sini masih silaturahmi ini. Mudah-mudahan dapat berkah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin masyarakat muslimin rahimakumullah. Sebelum saya masuk ke tema, saya ingin memberikan atau mengungkapkan sebuah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ini hadis mudah-mudahan memberikan ghirah kepada kita, memberikan semangat kepada kita untuk datang ke majelis ilmu. Kenapa demikian? Karena jangan-jangan baju kita yang dipakai pada malam hari ini, jangan-jangan kerudung kita yang dipakai pada malam hari ini yang akan menjadi saksi nanti di yaumil qiyamah. Ustaz, benar itu. Rasulullah katakan dalam sebuah hadisnya, man salaka tariqan ilal ilmi sahalallahu ta'ala tariqan ilal jannah. Siapa orang yang mau melangkahkan kaki ke majlis ilmu, maka Allah akan memudahkan kepadanya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi kalau manusia, orang hamba Allah, kita orang yang beriman, duduk di majelis ilmu, melangkahkan kaki dari rumah ke sini, bukan dapat apa pengajiannya, tetapi langkahnya saja sudah dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi saksi nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kadang-kadang kan ya ngaji gitu, yang enggak, biarkan nanti juga ada kemauan karena belum hidayah masuk ke dalam dirinya. Ustaz, apa semua orang yang datang ke majelis ilmu itu akan seperti itu? Insya Allah, yang penting niat yang ada di dalam hatinya. Bu, lanjut Bu. Ya saya mengajinya nggak bisa ini Pak Ustaz, punten Pak Haji Izin. Ya Allah, ini yang paling maksa-maksa sebetulnya orang tua saya ini sebelah kanan. Ayo katanya ke sini silaturahmi. Insya Allah silaturahmi langsung ke sini. Apa semua yang datang ke majelis ilmu itu? Yang namanya majelis ilmu itu sebetulnya bukan cuma di masjid, di majelis taklim, bukan. Bahkan di rumah kita, suami, istri, anak ngomongin masalah ilmu, apa tasun, jahat,
di tempat yang mulia sejak di luar rumahnya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting niatnya, karena kata Kiai Haji Jujun Junaidi, orang yang datang ke majelis ilmu itu ada berbagai macam motivasinya yang melatar belakanginya kenapa dia berangkat. Yang pertama, dia cuma ingin ngedahdir saja. Tahu ngedahdir, Pak? Ngedahdir teh telukan. Tadi lagi ngaji itu. Barang dia takoni ke Sere Gustade, Ibu ngertos Bu? Nggih, ngertos. Bu, ngerti? Iya, ngerti. Napa Bu? Bu. Nah itu kadang-kadang kayak gitu. Ya tapi duduknya sambil mengutannya pun insya Allah sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, motivasi datang ke majelis ilmu itu jauh-jauh datang tuh kadang-kadang ingin naksir dan ditaksir. Ini yang bahaya. Ustaz, masa sih saya sudah tua pengen naksir? Iya, jangan salah. Biasanya mah kalau di rumah mah ibu-ibu juga pakainya pakai ya biasa gitu ya, barang mau ke majelis mah ada gelangnya segede rantai kapal dipakai. Oh, ada baju sing paling bagus burung dipakai. Kenapa ibu mau ke pengajian dipakai seperti itu? Biar kelihatan sama teman-teman majelis taklim. Bahaya seperti itu. Hindarkan itu. Lalu yang ketiganya berniat untuk berpikir dan berzikir li a'la kalimatillah wa li mardatillah. Ini yang utama. Kita datang dari rumah ke sini melangkahkan kaki li a'la kalimatillah untuk menegakkan agama Allah, wa li mardatillah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sejak berangkat dari rumahnya dia sudah berdoa, inni tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu-ibu yang suaminya lagi sakit pamit dulu, Pak, kulane ayo pengajian ya, doakan mudah-mudahan untuk ilmu si manfaat. Insya Allah. Tapi kalau ibu-ibu suaminya nggak datang ke masjid, ibu ngaji berangkat saja nggak pamit-pamit acan, maka nanti dulu ini tidak akan termasuk dalam kategori man salaka tariqan ilal ilmi syahalallahu ta'ala tariqan ilal jannah tadi. Makanya kalau ingin masuk dalam kategori hadis yang barusan, mari kita berdoa kepada Allah, izin dulu ke semua orang, kita berangkat ke sini, insya Allah malaikat rahmat langsung mencatat kita untuk menjadi saksi nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Gini pengajian di sini mah banyak kan, saya jadi ngadek di Ustaz ya. Masya Allah, dan saya mah gak bisa banyak. Ibu-ibu hadirin sekalian, bapak-bapak yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita dalam kesempatan yang berbahagia ini membahas masalah syukur. Gak jauh-jauh, ya Bu ya. Kita akan membahas masalah syukur. Kenapa demikian? Karena sudah merupakan sunnatullah, sudah merupakan ketentuan Allah. Apapun yang Allah perintahkan kepada umatnya, kepada hambanya, maka akibat dari perbuatan yang Allah perintahkan itu, akibatnya akan kembali kepada kita sebagai hamba Allah. Nah, salah satu perbuatan ibadah yang Allah perintahkan yang akibatnya akan kembali kepada kita adalah syukur nikmat. Bahkan syukur nikmat itu menjadi ciri bagi orang-orang yang betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada bapak-bapak rajin ke masjidnya, subuh tidak pernah ketinggalan, zuhur tidak pernah ketinggalan, asar tidak pernah ketinggalan, pokoknya semua waktunya tidak ketinggalan. Tanpa syukur kepada Allah, maka ibadahnya akan sia-sia. Kenapa demikian? Allah katakan washkuru
lillahi iyyakum ta'budun. Kalau kata Allah, kalau kamu betul-betul beribadah kepada Allah, washkuru, maka bersyukurlah kamu kepada Allah. Washkuru lillahi, kepada Allah. In kuntum, kalau kamu betul-betul iyyahu ta'budun, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas. Jadi ciri orang yang betul-betul beribadah kepada Allah, salah satunya adalah orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehat. Alhamdulillah ya. Masya Allah. Jadi kembali ya, tanda manusia yang betul-betul beribadah kepada Allah adalah dia yang mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah katakan dalam firman-Nya tadi, Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-172, di mana Allah katakan washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, bersyukurlah kamu kepada Allah kalau kamu betul-betul beribadah kepada Allah semata. Nanti kita bahas apa itu syukur. Nanti mudah-mudahan kita cukup sampai jam 1 malam. Wih, nggak mau? Mau kan? Mau? Ya udah itu aja, nanti saya 5 bulan. Iya. Nah ini namanya syukur, itu adalah ciri orang yang betul-betul beribadah kepada Allah. Bahkan dalam ayat yang lain, Quran surat Ibrahim ayat yang ke-7, ungkapan rasa syukur manusia itu akan membawa dampak kepada manusia itu sendiri. Di mana Allah katakan, tentu di sini sudah hafal semua, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jelas. Itu Ibrahim ayat yang ke-7 Quran. Allah katakan wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sebagaimana Allah sudah memperingatkan kita, la in syakartum, kalau kamu bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadamu, la azidannakum, maka Allah akan melipat gandakan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Wa in kafartum, dan kalau kamu kufur terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadamu, maka niscaya kata Allah, adab Allah, siksa Allah yang maha dahsyat, yang maha pedih akan Allah timpakan kepada kamu. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Al-Quran sudah mencatat ada Fir'aun, ada Qarun, ada Al-Qamah, ada Barsiso, itu ya Ustaz ya? Kalau tidak salah, Ibu kenal sama Fir'aun kan? Kamu tanya, tapi ngerumung apa tahu ya? Ngerumung gitu. Fir'aun itu istrinya siapa Bu? Hah? Alhamdulillah ibu-ibu di sini. Mas saya pada nggak berani tanya kalau sama bapak-bapak mah. Kenapa? Kalau bapak-bapak mah biasanya mereka mah sudah pada pinternya, makanya nggak berani tanyanya. Siapa istrinya Fir'aun itu? Siti Asiyah. Kalau Fir'aun durhaka kan? Durhaka ya. Kalau Siti Asiyahnya taat kepada Allah. Makanya Bu, saya kasih tahu, keluarga dalam kehidupan orang-orang hamba Allah itu
Abu Jahal, Abu Lahab. Yang keempat ada keluarga modelnya keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini 4 itu. Nabi Fir'aun durhaka, istrinya solehah, ya betul nggak? Fir'aunnya durhaka, istrinya solehah. Kadang-kadang di kita di masyarakat ada itu ibu-ibunya merajin beneran, tahajud nggak pernah ketinggalan, sholat taubat nggak pernah ketinggalan, tahlil setiap hari, habis maghrib ngaji Quran, pokoknya mah full istrinya mah. Bapak-bapaknya kayak Fir'aun kadang-kadang. Ini mah bukan di sini, ini mah di sana, di negeri Prancis, bukan di lingkungan sini, bukan. Di sana jauh di Prancis. Kayak Fir'aun kadang-kadang. Yang kedua, keluarga itu ada keluarga model Nabi Nuh. Kalau model Nabi Nuh gimana? Sebaliknya kan? Nabi Nuhnya soleh, istrinya durhaka, anaknya durhaka, ya kan? Istri Nabi Nuh anaknya kanan ganja, bunaya irkam mana, wahai anakku kesini, kamu kesini, naik ke perahu nih, perahu. Apa jawabnya? Nggak mau, ogah saya papi. Kalau bahasa kita, nggak mau, saya mau menyelamatkan diri, naik ke gunung saja, biar Allah menyelamatkan saya, biar Tuhan menyelamatkan saya. Ternyata apa? Kalau akhirnya kan, keluarga yang kedua adalah keluarga Nabi Nuh. Suami soleh, istrinya durhaka. Yang ketiga keluarga itu ada model Abu Jahal, Abu Lahab. Bagaimana Abu Jahal, Abu Lahab? Abu Jahalnya durhaka dan durjana, istrinya pun durhaka dan durjana. Bahkan yang mengunyah hatinya Hamzah, pamannya Rasulullah, adalah istrinya Abu Jahal. Jadi suami durhaka, istrinya durhaka. Ada yang Hindu ya. Yang keempatnya keluarga itu ada modelnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim soleh, ya, istrinya solehah, anak-anaknya pun soleh. Betul tidak? Saya mau tanya ke ibu-ibu, mau keluarga yang pertama, kedua, ketiga, apa yang keempat? Keempat. Alhamdulillah Pak, berarti ibu-ibu tahu kalau Nabi Ibrahim itu istrinya 2. Gak terima ya. Apa niat ya? Nabi Ibrahim itu istrinya 2 ya. Satunya itu Siti Hajar, yang kedua Siti Sarah. Anak-anaknya soleh, istri-istrinya soleh. Kalau ditanya pengen kayak keluarga mana, Ibrahim. Tapi Ibrahim mah 2. Gak terima kayaknya ini. Tapi itulah gambaran keluarga. Nah, Fir'aun itu bahkan manusia yang paling durjana di muka bumi sampai dia mengaku Tuhan. Apa ujungnya? Allah tenggelamkan di laut merah. Kenapa? Karena dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah punya kekuasaan, harta punya, jabatan punya, anak banyak, istri banyak, dia ingkar kepada Allah. Akhirnya Allah tenggelamkan di dalam lautan merah. Na'udzubillah. Quran yang berbicara. Ada lagi Fir'aun, setelah Fir'aun ada Qarun. Tuh, suka rame kerja. Mau ayo ngikuti, ayo gelar harta karun. Itu sebetulnya berawal dari kisah Qarun. Qarun itu siapa? Dia saudaranya Nabi Musa alaihissalam. Dijawab. Biasanya semangat ya. Nih, Qarun itu masih ada garis kerabat dari Nabi Musa. Tadinya Qarun itu miskin, tidak ada taratnya. Bahkan kalau mau sholat berjamaah ke masjid, pakaian yang dipakai antara Qarun dengan istri itu gantian itu. Lagi ning ladangku, duk Allahu Akbar, langsung lari ganti dulu pakaiannya, karena yang bersih
motivasinya satu. Dan dia itu akhirnya Korun minta doa ke Nabi Musa, ya Musa, engkau itu orang yang dekat dengan Allah, tolong mintakan kepada Allah, berikan saya kekayaan agar saya mampu beribadah kepada Allah lebih dekat lagi. 1, 2 kali, 3 kali Nabi Musa mengabulkan berdoa bermunajat kepada Allah, dikabulkan oleh Allah. Akhirnya si Korun diberikan 1 kambing bebas oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Nabi Musa, dipelihara, kemudian beranak pinak. Pertama sholat duhurnya ketinggalan, lah sedekat maning besok nana maning duhur mah. Dalam berus kita dipangan kalau apa tuh kalau berus dimakannya? Kalau ajak ya Bu ya, anjing hutan hilang harta saya wis tonggo dibedikin kube asal sholate. Kalau seperti itu sudah semakin banyak, bukan duhur doang, asarnya ketinggalan, semakin banyak maghribnya ketinggalan, terus sampai akhirnya dia melupakan Allah. Diperingatkan oleh Musa, ya Korun, jangan kau berlebih-lebihan, jangan kau melampaui batas. Apa kata Korun? Harta kita, berdus kita, apa urusannya? Ujungnya apa? Allah tenggelamkan di dalam perut bumi, sekaligus hilang semuanya. Apa ujungnya? Wa in kafartum inna adabi lasyadid. Ini adalah iktibar bagi kita. Ini adalah pelajaran bagi kita bahwa kita harus pandai-pandai bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita masuk dalam kategori orang-orang yang bersyukur di hadapan Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lanjut. Biar capek. Hah? Oh, enggak. Ya, kita lanjut Bu ya. Lalu apa itu syukur? Itu kan ya, kita sudah tahu ini loh pentingnya kita bersyukur atas nikmat Allah. Lalu Ustaz, apa sih syukur itu? Bu, yang namanya syukur itu apa Bu? Ya? Kadang-kadang kalau kita ada orang lewat ke atuk batu syukur itu kadang-kadang syukur saja. Ya, ya kan? Kadang-kadang. Nah, yang namanya syukur itu kata para ulama itu sorbul abdi bijami ima an'amallahu ta'ala. Coba sok yang ingat barusan ucapan saya ibu siapa? Sok ke depan sini, ini HP saya nih. Yang ada yang ngajuk ada. Alhamdulillah siapa tuh hebat. Kemenangan tidak hilang aku. Sorbul abdi bijani iman an'amallahu ta'ala. Itu adalah syukur. Hati-hati Pak, kadang-kadang ya ketika ngomong syukur itu bukan pakai sin kecil kata kajian sama Pak Ustadz Pak. Ya Ustadz ya. Ada Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu kan? Kenapa? Ingat kok. La ya syakarutum. Sinnya kan sin gede, titiknya 3. Apa artinya? Besar. Kenapa harus besar? Karena sin gede syakaro. Syakaro syukron wa syukuron. Syukur berterima kasih. Sinnya sin besar. Tapi kalau sin kecil apa tuh? Ya Pak Haji, Kang Haji, coba kita bacanya dari syakartum, sinnya sin besar, artinya kalau kamu bersyukur, sin besarnya kita ganti menjadi la in syakartum. Kelihatannya betul, padahal jadi syakaro. Kalau syakaro itu adalah bersyukur, kalau syakaro itu adalah mabok. Hati-hati kan? Itu maknanya. Masya Allah, kadang-kadang kita
Memang sih betul Bu, dalam baca Quran itu terutama sering terjadi yang namanya laham. Ini punten pastilah di sini juga sudah disampaikan sama ustaz yang lain. Ini mah kita merefresh, mengingatkan kembali. Kadang-kadang gitu ya, kalau kita sedang ngaji itu suka terjadi yang namanya laham. Laham itu adalah kesalahan. Ada laham yang jali, ada yang laham khafi. Kalau laham jali itu laham yang jelas kelihatan salahnya. Kalau khafi itu tersembunyi. Kalau laham jali maknanya adalah ibdalul harfin biharfin, mengganti huruf yang satu dengan huruf yang lain. Contohnya barusan la in syakartum, kalau kamu bersyukur lazidannakum, maka Allah akan menambahkan kenikmatan kamu. Tetapi ketika kita baca la in syakartum lazidannakum, kalau kamu makmur maka Allah akan menambahkan kekuatan kita kepada Allah. Hati-hatinya kan begitu maknanya. Makanya jangan sampai kita laham itu laham jadi ternyata jelas ibdalul harfin biharfin. Lalu ada lagi ibdalul harakatin biharakatin, mengganti harakat yang satu dengan harakat yang lain. Ini kadang-kadang yang suka salah ketika baca Quran itu. Ingat gak nanti waktu di kampung sholatnya sholat tarawih. Sholat tarawih itu kan 15 terakhir mas suka baca Quran surat Al-Qadar. Bu, Al-Qadar yang mana kan? Inna arsalnahu fi lailatul qadar. Yang benar apa Bu? Saya mah gak mau nanya bapak-bapak sudah kasih, ibu-ibu saja saya mah. Apakah? Inna arsalnahu fi lailatul qadar. Si imam di depan tuh bacanya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kata makmumnya, Ustaz di situ mah jangan dibaca tul tapi yang kencang Bu. Kan ini apa saya? Iya, si Ustaznya di depan di sholat tarawih inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ustaz jangan dibaca tul tapi wa ma adraka ma lailatul qadar. Ustaz di situ mah jangan dibaca tapi sirut mana hari itu kan jegetul kita tidak baca jegetul. Nah jangan juga ibdalul harakatin bi harakatin, mengganti harakat yang satu dengan harakat yang lain. Itulah jadi kesalahan yang jelas. Ada lagi laham khafi, kesalahan yang tersembunyi. Harusnya idgham dibaca idgham, harusnya ikhfa dibaca idgham, harusnya idgham dibaca ikhfa. Nah, jadinya itu sama. Khafi tersembunyi kelihatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita nggak kenal qiraah sab'ah, jangan pakai itu. Kita pakai aja kaidah tajwidnya. Ustaz, ada ibu sudah 70 tahun di kampung mananya ke saya. Ustaz, bagaimana kalau saya dan saya bisanya juga baru sebatas ini? Saya katakan ibu baca sekemampuan kita, tapi tidak melepaskan kewajiban kita untuk terus belajar. Kalau kita bisanya seperti ini, kita yang berhenti belajar, maka dosa kita di hadapan Allah. Tetapi kita baca seperti ini bisanya, semaksimalnya seperti ini, kita terus belajar, maka ruh soh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah tidak jadi dosa di hadapan Allah. Makanya belajar. Aku Ustaz usia 70 tahun apalagi Quran. Jangan khawatir baca Quran, terus aja. Ibu ya, Masya Allah, mudah-mudahan. Oh jadi ke situ ya tadi. Oh dari Sakaro, ya dari Sakaro, ya. Jadi sepi apa sih? Sepi di sini mau pada serius, ngobrol-ngobrol dia itu jam berapa? Udah jam 9, jam berapa? Jam 10. Jam 10 apa jam? Kali aja saya sebut tasnya ya. Ya ibu kalau ada yang besok Ustaz beresan yuk. Tak kabur saja beres gitu. Kita kembali ya. Yang namanya syukur itu adalah sholul abdi
disesuaikan dengan kehendak zat yang memberikan kenikmatan itu. Oh, yang namanya syukur sarful abdi bijami ma an'amallahu ta'ala, mentasarufkannya seorang hamba Allah, yakni kita, terhadap seluruh kenikmatan yang diberikan oleh Allah, disesuaikan dengan kehendak zat yang memberikan kenikmatan itu. Apapun yang Allah berikan kepada kita, sarful, tasarufkan di jalan Allah untuk senantiasa bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sarful abdi bijami ma Allah ta'ala. Jadi ditasarufkan oleh kita. Siapa yang memberikan nikmat? Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kehendak Allah ketika memberikan nikmat kepada kita? Itu pertanyaan lagi bagi kita. Atau Ustaz, Allah memberikan nikmat ke kita, biar kita yang sunat? Ya. Tetapi jawabnya di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan demikian, yang namanya syukur itu adalah mentasarufkannya kita dengan seluruh kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Kita tasarufkan, kita gunakan untuk senantiasa bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah makna syukur. Kita diberikan tangan yang sehat, kaki yang sehat, mata yang sehat, bisa jalan, dikasih pikiran, ditasarufkan di jalan Allah, digunakan di jalan Allah untuk senantiasa bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang kan Masya Allah, Allah sudah katakan bagi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat mana lagi yang akan kamu dustakan wahai manusia? Allah sudah berulang-ulang itu ungkapkan dalam Quran surat Ar-Rahman. Bagi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat mana yang akan kamu dustakan? Makanya kalau kata orang-orang zuhud, kalau kita ingin maksiat di hadapan Allah, silahkan. Yang penting jangan sekali-kali nginjak buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. So, maka silahkan. Itu kata Allah. Kalau kita ingin maksiat kepada Allah, silahkan. Tetapi cari yang mampu memberikan rezeki selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini namanya syukur itu. Tasarufkan apapun yang ada dalam diri kita untuk bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kan dalam ayat yang lain Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Itu jelas ya nih Pak Ustaz, benar gitu ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu ingin menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepadamu, niscaya kamu tidak akan mungkin akan mampu menghitung kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Makanya kata Rasulullah, kalau kita masuk ke dalam surga itu bukan karena ibadah kita, bukan. Kenapa? Tetapi kata Allah ridho kepada kita. Maksudnya apa? Kalau ibadah kita ditukar dengan kenikmatan yang Allah berikan, tidak ada apa-apanya. Coba yuk kita bareng-bareng 1, 2, 3. Jangan berkedip selama 1 menit. Siapa yang bisa? So, ditulang tak pakai bentuk korek api. Ya kan? Kadang-kadang kita kurang menyadari bahwa itu kenikmatan dari Allah. Ini angin, ini udara nih. Kemarin ada teman dirawat di rumah sakit umum daerah. Memang pakai BPJS, ternyata tidak di cover, barang pakai oksigen. Barang bayar berapa harganya? Oksigen apa sih oksigen? Angin. Oksigen itu
Allahi la tuhsuha. Kalau kamu ingin menghitung-hitung nikmat yang telah Allah berikan kepadamu, maka niscaya kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Ustaz, kalau begitu nikmat mana yang saya harus syukuri itu? Karena begitu banyaknya kenikmatan itu ternyata. Maka menurut Imam Al-Ghazali, kenal Imam Al-Ghazali, Syekh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin, kitabnya yang sangat terkenal. Beliau mengatakan yang namanya nikmat yang harus kita syukuri itu ada 3 macam, Ibu minimal. Ada 3 macam kenikmatan yang harus kita syukuri. Yang pertama adalah nikmat diniyah yang harus kita syukuri. Dan berbagai macam nikmat itu Imam Al-Ghazali mengklasifikasikan atau membagi nikmat itu menjadi 3 golongan. Yang pertama nikmat diniyah, yakni nikmat diberikannya hidayah menganut agama Islam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus kita syukuri yang pertama. Nikmat diniyah, nikmat keberagamaan kita, nikmat menganut agama Islam. Coba kita introspeksi diri, kita muhasabah terhadap diri kita. Padahal kita itu bukan siapa-siapanya Rasulullah ya Bu ya. Masya Allah, bakal jauh betulan. Tapi kok kita dapat hidayah ya masuk Islam. Padahal Islam, kita menganut agama Islam itu adalah persyaratan pertama untuk diangkatnya derajat nanti setelah walaupun kita berdosa di hadapan Allah, kita akan diangkat oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga. Yang penting iman dan Islam kita ke bawah. Kok kita bisa yang menganut agama Islam padahal tidak ada hubungan dengan Rasulullah? Kalau mau misalkan Abu Jahal, Abu Lahab, itu siapanya Rasulullah itu? Pamannya Rasul. Tetapi karena Allah tidak berikan hidayah untuk menganut agama Islam, ternyata walaupun ada garis kekerabatan dengan Rasulullah, tidak masuk Islam. Maka akan bidarkil asmar khalidina fiha abada. Orang yang tidak menganut agama Islam, maka dia akan selamanya kekal abadi di dalam keraknya neraka jahanam. Na'udzubillah summa na'udzubillah ini. Makanya yuk ikhtiar, hati-hati yang masih punya anak perawan, yang masih punya bujangan misalkan. Hati-hati, kenapa Ustaz? Hati-hatinya Cilegon itu sudah banyak eksodus, orang sipit pada datang ke sini, agamanya antah berantah, punya anak perawan pengen sudah cepat dikawinakan dengan DWP. Sama saja kita dengan menjerumuskan anak kita dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah ini. Dari wahai kan Allah katakan, sudah dikatakan, barang siapa orang yang mencari agama selain agama Islam, maka dia maulaika humul khasirun. Dia akan menjadi orang-orang yang sangat merugi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nikmat iman, nikmat Islam harus kita tasyarufkan untuk senantiasa berdiri ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tasarrufnya? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Ini yang pertama, beribadah terus kepada Allah dan jangan sekali-kali kamu musyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin kalau kita nggak mungkin ngaku bahwa Allah ada 3, nggak mungkin. Tetapi kadang-kadang kita lagi gini ada nonton TV, belum ada iklan yang namanya ujang jari rambut takir, kehidupannya cocoknya di laut. Kalau di darat maka dia susah hidupnya. Belum kita percaya, ingkar kita kepada Allah. Maknanya seperti itu, ya maknanya. Yang pertama, nikmat yang harus kita syukuri itu menurut Imam Al-Ghazali, nikmat diniyah, yakni nikmat kita memeluk agama Islam. Dari tadi kan Allah sudah katakan, innaka la tahdi man ahbabta walakin
Walakinallaha yahdi man yasha. Allah artinya apa? Innaka la tahdi man ahbabta. Kata Allah kepada Rasulullah, ya Muhammad, kamu tidak mungkin akan mampu memberikan hidayah la tahdi man ahbabta kepada orang yang kamu cintai. Walakinallaha yahdi man yasha. Tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya alhamdulillah kepada Allah, syukur alhamdulillah kita dilahirkan dalam menganut agama Islam. Satu, kenikmatan yang harus kita syukuri adalah nikmat yang sifatnya diniyah, yakni nikmat keberagamaan memeluk agama Islam. Yang kedua, ayo take, baca sini take, katuran. Barangkali ada yang mau bertanya, sok mangga kita sambil ngobrol saja. Ya. Terakhir aja ntar. Terakhir saja ya, terakhir saja. Kita lanjut dulu saudara. Tadi kenikmatan itu menurut Imam Al-Ghazali yang harus disyukuri pertama nikmat dirinya. Yang kedua adalah nikmat yang sifatnya fitriyah, yakni kata Imam Al-Ghazali nikmat hidup dan jasadiah kita. Sobe muhasabah dari sekarang kita berpikir muhasabahnya. Allah katakan kenikmatan kita yang harus kita syukuri itu adalah nikmat fitriyah, nikmat kehidupan kita, nikmat jasadiah kita. Ustaz, bagaimana maksudnya? Allah sudah memberikan nyawa kepada kita, Allah sudah memberikan fisik kepada kita, maka kita harus mampu mentasawufkannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan kita harus kita syukuri. Yang sudah punya umurnya 70 tahun disyukuri, yang punya usianya 80 tahun disyukuri, yang punya usianya 40 tahun disyukuri. Bagaimana Ustaz mensyukurinya? Sorhul abdi bijami ma atamallahu ta'ala. Tasawufkan semua itu untuk bernilai ibadah di hadapan Allah. Apa artinya? Kemarin saya usianya cuma baru 30 tahun. Kok 30 tahun dengan 40 tahun tidak ada perbedaan yang ketaatannya kepada Allah? Itu adalah maka akan ada perubahan. Rubah oleh kita. 35 tahun saya akan puasa Senin Kamis. 35 tahun saya akan tiap malam sholat taubat. 35 tahun, setiap 40 tahun saya akan sholat taubat setiap habis sholat fardu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini ada ibu-ibu yang usianya sudah umur hampir 60 tahun. Ada nggak yang selama hidupnya tidak pernah sholat taubat kepada Allah? Alhamdulillah tidak ada. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya. Ibu, saya mah pengajian jauh-jauh, jangan jauh-jauh, yang dekat-dekat aja. Sholatlah setiap habis sholat wajib itu minimal kita 2 rakaat melaksanakan sholat taubat. Karena apa artinya? Rasul ditanya begini oleh para sahabat, ya Rasulullah, apa sih sebetulnya hikmah manusia diwajibkan sholat 5 waktu? Apa coba hikmahnya? Kadang-kadang harus buru-buru 5 waktunya itu. Kata Rasulullah, diumpamakan ini rumah, di depannya ada kali besar, airnya putih, bening dan bersih. Lalu kemudian kamu mandi 1 hari 1 malam 5 kali, toh mas mandi. Apa masih ada kotoran dalam diri kamu? Kata para sahabat, insya Allah bersih ya Rasulullah. Maka itu perumpamaan orang yang melaksanakan sholat wajib 5 waktu. Tetapi kadang-kadang sok muhasabah lagi kita. Dulu waktu usia 17, 18, 19, 20 tahun kita mungkin amat urip ya mungkin kuat bahkan sholat kadang-kadang maka tinggal. Jangan ngerang-ngerang itu. Harus diingat, dimusahasabahi. Kalau belum ditaubati ke bawah meninggal,
maka jangan-jangan sholat yang satu waktu itu yang ketinggalan yang akan menghambat kita masuk ke dalam surga Allah. Na'udzubillah, subhanallah, itu maknanya, ya. Tasarrufkan usia kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala berapapun yang namanya usia. Kan usia, maka kadang-kadang usia umur itu bagaikan tumpukan batu gunung es. Ya, tumpukan batu gunung es. Makanya kalau kata Imam Ali, yang namanya umur itu al-waktu kasyayib. Waktu itu bagaikan pedang. Apa artinya? Tergantung bisa nggak kita memanfaatkan umur itu. Kalau kita mampu memanfaatkannya, maka akan menggapai keutamaan. Tetapi kalau tidak mampu memanfaatkannya, justru pedang itu akan menghunus kita sendiri. Itu dengan umur itu kadang-kadang yang namanya umur itu bagaikan tumpukan batu gunung es. Gunung es segede apapun akan habis. Dipakai ngerujak habis, dipakai ngirit ikan habis, dipakai ngolok habis, bahkan didiamkan pun yang namanya batu gunung es akan habis. Begitupun dengan umur kita. Maka kata Rasulullah, tasawufkan itu umur kita untuk senantiasa bernilai ibadah di hadapan Allah. Aina taqulu yudrikakumul maut wa kuntum fi burujin musayyadah. Wahai anak manusia, dimanapun kamu berada, aina taqulu yudrikakumul maut, maut akan menjemput kamu. Walaupun kamu fi burujin musayyadah, ngumpet di atas benteng yang sangat tinggi sekalipun, waktunya datang kan datang. Maknanya apa? Ikhtiar kita dengan usia kita. Yang muda jangan bangga masih mudanya, yang tua jangan kecil hati sampai putus dengan keinginan mendapatkan rahmat dari Allah. Tasarrufkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manfaatkan. Aina matamu yudrikakumul maut wa kuntum bi burujin musayyadah. Yang namanya umur, waktu, kematian, siapa yang bisa menduga? Jangan-jangan malam ini kita masih bisa ngumpul di sini. Besok sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul, Bu? Bu, betul. Iya, yang namanya umur mah siapa tahu yang duluan yang depan pintu duluan. Ada depan pintu? Ada. Siapa tahu yang dulunya nyender duluan. Iya, biasanya kalau yang di depan enggak itu, yang pojokan itu sendirian gitu. Ini maknanya, ya. Walaupun di burujin musayyadah, maka kata Allah, manfaatkan itu kehidupan kamu. Manfaatkan itu fitriyah kamu, jasadiah kamu. Punya mata, gunakan, ditasarufkan di jalan Allah. Apa artinya? Gunakan untuk melakukan hal-hal yang baik di hadapan Allah. Ini mah jam 9 masih mau kene di depan TV. Nonton apa coba? Setir bersih tadi gue yang bergaji. Masya Allah. Jam 10 masih maketon lagi nonton si Inul goyang kebor, masih maketon sampai jam 11:30. Jam 12-nya goblok tidur, bangun aduh lari sama matahari terbit jam 7 baru bangun. Ini kan bahaya kalau ibu-ibu kita bangga, anak-anak kita, mantu-mantu kita, itu tuh kalau kita mah insya Allah tidak sama sekali. Makanya Rasulullah sangat benci bagi orang-orang yang tidur sebelum sholat isya, lalu kemudian setelah sholat isyanya dia melakukan ngobrol-ngobrol yang tidak ada manfaatnya untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qad aflahal mu'minun anil lahwi mu'ridun. Sungguh akan berbahagia orang-orang yang beriman yang kalau dia menghindari perbuatan-perbuatan lagah, perbuatan-perbuatan yang tiada guna. Apa artinya? Yuk manfaatkan.
Ya Bob, kalau sudah kayak kita mah harus selektif ngelihatnya juga. Itu makanya matanya tuh, matanya baca Quran tiap waktu. Kalau ini bagaimana? Kadang-kadang anak-anak kita kalau anak-anak kita likum derdek saja kan. Assalamualaikum, assalamualaikum. Masih sinetron belum beres. Boro-boro. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Allah kan ini harus diperhatikan betul. Karena memang Allah katakan manfaatkan kehidupan kamu dan seluruh jasa Dia yang ada dalam diri kamu. Punya kaki gunakan untuk di jalan Allah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dari rumah berangkat ke masjid dihitung tiap otaknya, tiap langkahnya dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nanti mendapatkan balasan di akhirat. Kakinya, tangannya ditasarufkan di jalan Allah. Ingat dalam Al-Quran dikatakan, kalau tidak salah Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-179, walaqad darra'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Ngerti kok berarti? Kota Allah katakan walaqad darra'na li jahannam. Allah akan memenuhi neraka jahanam. Walaqad darra, kalau darra itu bahasanya itu penuhnya itu sudah tidak bisa usik. Kalau kata Tadi Yati katanya di waktu tawaf aja nggak bisa usik. Belum seberapa itu mah, belum seberapa yang namanya darra itu. Walaqad darra'na, Allah akan memenuhi neraka jahanam minal jinni wal ins, yakni dari golongan jin dan manusia. Kenapa mereka itu masuk ke dalam neraka jahanam? Dilanjutkan kalimatnya, ya, lahum qulubun la yafqahuna biha. Ini maknanya tasawufkan hati kita di jalan Allah. Allah katakan, kenapa mereka masuk ke dalam neraka jahanam? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tetapi hatinya tidak digunakan untuk kebaikan di dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-179. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tetapi hatinya sudah dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatamullahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Semuanya dikunci oleh Allah, sehingga padahal rumahnya paling-paling 500 meter dari masjid. Allahu Akbar. Tarik maning selimutnya. Itu tandanya lahum qulubun la yafqahuna biha. Punya hati, tetapi hatinya tidak digunakan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi nongkrong di tempat umat, misalkan di sana ada di masjid, kula ucapakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampun mantu pagi ujang jadal mutakin rahmatullah. Insyaallah mudah-mudahan ke Baitullah dulu, jangan ke rahmatullah yang lain. Berarti ada tandanya ada orang meninggal kan. Kadang-kadang kita nggak ngambil iktibar, nggak ngambil pelajaran, nyantai. Padahal Allah katakan idza quliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau diperlihatkan
kekuasaan Allah, maka akan semakin bertambah keimanannya. Dihitung dore si anu wis laka, si kius berwadah wente, si ini sudah tidak ada, tinggal kita. Tapi uripnya mengkonon kere baik, berarti tidak bertambah keimanannya. Mengingat orang si anu sudah meninggal, si ini sudah tidak ada, jangan-jangan besok. Tingkatkan ibadah kita. Salat taubat rajin, sedekah rajin, ngaji Quran rajin. Itu maknanya kita mentasarufkan hati kita untuk senantiasa bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jam 9:10 masih Pak. Yo, hari saya mah tergantung request bahasa kerennya mah. Tergantung pesanan, beres. Ayo lanjut. Kalau saya biasanya ngaji tidak kurang dari 4 jam. Apa pegedean. Lanjut dulu kagok ya. Kagok. Nanti kita ada tanya jawab. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tetapi matanya tidak digunakan secara baik. Itu maknanya ada orang yang seperti ini, ada orang seperti ini. Bahkan ada orang tinggal di sawah, mata kita melihat ngomongnya apa? Kayaknya mau berdunia aja, makanya tinggal di sawah ke sabar petir bisa. Justru ini husnul khotimah dia, kita yang sodor terhadap yang bersangkutan dosa di hadapan Allah. La yubsiruna biha, matanya tidak digunakan untuk kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti di rumah dibuka kembali Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-179. Walahum adanun, dan mereka memiliki kuping pendengaran, tetapi kupingnya, pendengarannya tidak digunakan untuk mendengar hal-hal yang baik, untuk mendengar hal-hal yang bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Allah, ulaika kal an'am. Masya Allah, mereka itu yang punya hati-hatinya tidak digunakan secara baik, yang punya mata-matanya tidak digunakan secara baik, yang punya kuping-kupingnya tidak digunakan secara baik. Kal an'am, kata Allah, mereka seperti binatang. Balhum adol, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Ulaika humul ghafilun, mereka ini orang-orang yang sedang lalai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang terakhir, yang ketiga, tadi nikmat yang harus disyukuri itu nikmat dininya, nikmat kita beragama Islam. Yang kedua nikmat fitriyah, yakni nikmat kita, nikmat hidup dan jasad kita. Punya tangan, punya rambut, punya apa? Hati-hati yang punya rambut jangan sampai kelihatan sama yang bukan muhrim, kecuali kalau umurnya sudah 60 tahun, sudah menopause, sabodoh ketangkan, terserah. Tapi kalau yang masih dia masih ngelihat laki-laki masih ada ser, lindungi semuanya. Kenapa demikian? Rasul pernah waktu Isra Mi'raj diperlihatkan perempuan yang kakinya digantung ke atas kepalanya ke bawah, rambutnya digantung oleh batu dari api neraka. Kenapa ya malaikat Jibril? Jawab Rasulullah apa? Karena dia suka memperlihatkan auratnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Masih tanya-tanya kira-kira tidur. Yang ketiganya setelah dininya fitriyah, yang ketiga adalah nikmat ikhtiyariyah, yakni nikmat hasil usaha, hasil upaya kita sebagai hamba Allah dalam mencukupi
kehidupan kita di dunia ini. Apa artinya? Nikmat yang berkaitan dengan ilmu kita, nikmat yang berkaitan dengan jabatan kita, nikmat yang berkaitan dengan jasadiah dan umur kita, nikmat yang berkaitan dengan harta kekayaan kita. Ini 4 hal. Kenapa demikian? Rasul katakan dalam sebuah hadis, la tazulu qadama abdin bi yaumil qiyamah. Tidak akan mampu beranjak kaki seorang hamba nanti ketika dia dikumpulkan di alam mahsyar waktu terjadinya kiamat. Dikumpulkan kita di sebuah padang yang sangat luas. Wahlasnya na'udzubillah subhanallah. Menurut satu riwayat, mahsyar itu jaraknya menurut riwayat Ibnu Abbas cuma 1 mil. 1 mil itu 1 kilo. 1 kilo bayangkan sekarang aja, masya Allah, kalau musim panas nanti dikumpulkan di alam mahsyar jaraknya 1 mil, 1 kilo. Manusia dikumpulkan dari yang pertama sampai yang terakhir dikumpulkan. Manusia telanjang, tidak ada nenek-nenek di sana. Insya Allah para kafir dikumpulkan di sana. La tazulu qadam, tidak mampu beranjak, diam saja kita. Hatta yus'alu an arba'in, sebelum dia ditanya 4 pokok persoalan ketika dia hidup di dunia. Nih, nanti itu di akhirat akan dikumpulkan di alam mahsyar. Apa kita masuk ke dalam surga atau dilemparkan ke dalam neraka itu belum. Kita berdiri selama 40 tahun menunggu hisabnya Allah untuk ditanya 4 pokok persoalan tadi. 40 tahunnya mahsyar menurut satu riwayat itu setengah harinya dari 500 tahun. 500 tahun itu setengah harinya, berarti 1 harinya adalah 1000 tahun kali 40 tahun. Butak-butak dari Tuhan. Itu segitu lamanya. Lalu ditanya oleh Allah 4 pokok persoalan. An umrihi bima afna, dari umur yang telah Allah berikan kepadamu, kau habiskan untuk apa? 1. Ya Allah, alhamdulillah ini jadi saksi nanti di yaumil qiyamah ketika kita usia segini ngumpul di majelis taklim ringan di hadapan Allah. Al-umrihi bima afna, dari umur yang Allah berikan kepadamu kau gunakan untuk apa? Kau tasarufkan untuk apa saja? Al-umrihi bima afna. Yang kedua, anjismihi bima afna, dari seluruh anggota badan yang Allah berikan kepadamu kau gunakan untuk apa? Punya kepala kau gunakan untuk apa? Punya tangan kau gunakan untuk apa? Semuanya Allah akan tanya. Allah akan tanya, dimintai bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anjismihi bima afna. Yang ketiganya, wa an ilmihi bima fa'ala bihi, dan dari ilmu yang kau dapatkan kau gunakan untuk apa? Jangan gegabah ini. Kita kadang-kadang punya ilmu tajwid, ilmu baca Quran, disimpan aja sendiri, anaknya tidak diajarin, ngomong-ngomong tetangganya. Kam min alimin wal ilmu yal'anu, berapa banyak orang yang memiliki ilmu, dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari ilmunya, malah justru ilmunya akan melangkahnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Kita bisa baca Quran, tidak pernah baca Quran. Kita bisa baca Quran, tidak mengajarkan kepada orang lain, akan melangkah nanti di yaumil qiyamah ilmu yang kita miliki itu. Wa an ilmi bima fa'ala bihi. Dan yang terakhir, ini kan kelihatan saya sambil ngajar di sekolah tinggi ilmu tarbiyah al-khairiyah. Kalau murid kamu duduknya sudah usah esek, itu tandanya wujudnya udah nyungcung, ayo beresan gitu. Atau ada lagi yang ngeliatin pintu mulu, itu tandanya sudah pengen. Oh benar, berarti adanya sama dengan saya. Ya, ini yang terakhir
terakhir. Yang keempatnya yang akan ditanyai oleh Allah itu adalah wa an malihi min aina iktasabuhu wa bima anfaqo. Kalau yang tadi yang pertama satu pertanyaannya, yang kedua satu pertanyaannya, yang ketiga satu pertanyaannya, yang keempat yang terakhir wa an malihi, dari harta yang kamu miliki, harta yang kamu punyai, min aina iktasabuhu, dari mana kamu dapatkan, dari apa kamu usahakan. Satu pertanyaannya. Yang keduanya wa bima anfaqo, dan untuk apa kau pergunakan. Hati-hati, kayak pengen anaknya pinter-pinter, ganteng-ganteng, tetapi ada zat-zat makanan atau sari-sari makanan yang dimasukkan dalam keluarganya, zat makanan yang tidak halal. Maka kata Rasulullah, hakikatnya kalau kita usaha, kita berusaha, kita kerja mendapatkan rezeki yang tidak halal diberikan kepada keluarga kita, maka hakikatnya darah yang mengalir di dalam tubuh keluarga kita adalah darah api neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min aina iktasabu, dari mana kau dapatkan, wa bima anfaqo, dan untuk apa kau pergunakan. Alhamdulillah ya Allah, saya punya harta, nikahin anak saya manggil artis ibu kota yang pakaiannya cuma semenek ibuku. Maka kebagian kita dosanya kalau kita melakukan seperti itu. Karena dalam Islam, man takna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila ba'da. Barang siapa dalam Islam melakukan perbuatan baik diikuti oleh yang lain, maka dia akan mendapatkan pahalanya terus sampai akhir zaman pahalanya. Begitupun sebaliknya, wa man kana fil Islam sunnatan sayyi'atan, kalau kita melakukan amal jelek diikuti oleh yang lain kejelekan kita, maka dosa dia menjadi tanggungan kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, kita mendapatkan dosa jariyah. Allah karim, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang mampu bersyukur, mampu mentasawufkan apa yang Allah berikan kepada kita untuk senantiasa bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dipaksakan juga, ibu-ibunya sudah ngantuk, Pak Ustadznya juga sudah ngos-ngosan. Insya Allah kita nanti ada sesi berikutnya. Mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekali lagi akhir kata dari saya, kalau ada kata dan kalimat yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Yang setitik tolong digunungkan, yang segumpal tolong dilautkan. Saya berharap mudah-mudahan semuanya bisa memaafkan. Kalau apa yang saya sampaikan itu sebuah kebenaran murni hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berkah dari guru saya dan juga orang tua saya, mudah-mudahan mereka mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau apa yang saya sampaikan sebuah kesalahan itu murni dari mulut saya dan dari syaitan, laknatullah, mudah-mudahan Allah dapat mengampuninya. Nasallallahu wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.